ya, terhadap ini. Jadi ya, tugasnya adalah sampai pada apa namanya, menghitung ini ya. Jadi pertama tahun 2004-2005 ya, itu Anda menghitung ini 1 ya, terus ini 2 ya, ini 3 dan ini 4 ya, termasuk membuat grafiknya ya. Jadi ini break-even point tahun 2004 dan 2005. Kamu lihatin ya. Oke. Ya. Jadi sampai di sini tugasnya paham ya? Ada yang perlu ditanyakan tentang tugasnya? Jadi sampai dalam membuat grafiknya ya. Jadi kamu tugasnya adalah menghitung ya break even point 2004 dan 2005 ya. Baik itu dalam RP unit ya, margin income ratio dan margin safety-nya. Itu kamu hitung, dan setelah itu kamu hitung, kamu harus cari atau buatlah grafiknya untuk bisa kamu tahu tentang kondisinya baik itu di 2004 maupun 2005. Oke? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Jelas semuanya ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan anggaran perusahaan. Nah, yang tidak kalah penting di dalam manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan ya membuat anggarannya. Jadi lihatlah perusahaan dalam membuat anggarannya itu sebagai cerminan bahwa perusahaan ini baik atau tidak, itu dari anggaran juga bisa. Jadi simpel saja ya, kemampuan perusahaan untuk membuat anggaran ini nanti akan terrefleksi dari performa perusahaan, itu akan terrefleksi dari anggaran yang dibuat. Maka departemen atau manajemen keuangan atau ya departemen keuangan sebagai pintu akhir dari masuknya anggaran itu harus punya kemampuan yang baik untuk bisa menyusun dari anggaran organisasi ya, baik itu sifatnya departemental, divisi maupun perusahaan, itu yang di tangan manajemen keuangan ini bisa lebih menjadi realistis dan terstruktur dengan baik ya. Jadi ini pentingnya ya. Jadi postur atau anggaran itu harus masuk akal ya. Dan itu akan ketahuan dari postur anggaran itu. Sebetulnya kalau kita bisa membaca anggaran itu akan kita bisa lihat konsentrasi perusahaan itu bisa kita lihat ya. Contoh kalau misalkan negara ya, postur anggaran itu misalkan lihat saja ya, kalau Anda di dalam negara ini kan ada APBN atau APBN, anggaran ya, itu kan pengeluaran dan belanja, anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Lihat posturnya. Misalkan
dari 2.500 triliun yang menjadi anggaran negara tahun ini, tahun 2022 besok misalkan. Misalkan 1.000 triliun dipakai untuk anggaran militer. Berarti apa? Postur anggaran itu atau fokus dari negara ini akan memperkuat pertahanan militer. Jadi visi program kerjanya itu pasti akan kelihatan. Oh, terus negara ini akan menguatkan diri secara militer. Nah, ini biasanya yang bisa dipakai analisis. Ya. Nah, ini bisa dibaca oleh negara lain. Karena APBN itu kan sifatnya terbuka, semua bisa akses. Maka negara lain bisa melihat ya postur Indonesia ini anggarannya kayak apa. Nah, misalkan tadi 2.500 triliun, 1.000 triliun dipakai untuk anggaran pertahanan ya negara. Itu bisa kita lihat, berarti negara ini mau menguatkan diri dalam bentuk peralatannya, apa semuanya itu pertahanannya akan dikuatkan. Nah, negara lain bisa melihat sebagai apakah ini ancaman atau peluang atau dan lain-lainnya, itu bisa lihat. Maka biasanya akan mengikuti, misalkan negara Indonesia di ASEAN, postur militernya digedein, pasti negara-negara lainnya akan melihat juga sama hal itu. Wah, Indonesia gede, maka yang lain akan ngikutin. Apalagi itu negara yang berpengaruh, yang bisa mengimbang. Karena apa? Dia juga ketakutan kalau dia tidak imbungin dengan budget pertahanannya. Jangan-jangan nanti suatu saat Indonesia akan ekspansi gitu kan. Nah, ini secara geopolitiknya itu. Ya. Berhubung anggaran perusahaan itu sifatnya adalah tertutup, tidak terbuka, maka ini tidak ada potensi untuk dibaca oleh orang lain. Tapi minimal Departemen Keuangan akhirnya bisa membaca kalau anggaran yang disetujui oleh manajemen itu perusahaan nantinya adalah misalkan terfokus pada R&D, berarti perusahaan ini akan lebih banyak untuk apa? Berfokus untuk pengembangan dan desain. Ya. Itu bisa tercermin lah. Nanti juga begitu trainingnya berapa, ya pengembangan karir berapa, arah kemana perusahaan ini akan kedepannya akan melangkah. Anak-anak kan nggak berpikir, ya hanya anggaran ini. Jadi nggak pikir kamu, ya udah kita hitung aja, kita ini aja. Ya, karena memang kemampuan analisis kalian belum pada tataran itu. Nah, secara definisi, ya apa itu anggaran adalah merupakan rencana terorganisasi dan menyeluruh dikatakan dalam unit moneter. Ya, untuk operasi, sumber daya, dan suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau sekarang ini ya periode 2022. Jadi kalau sekarang sudah lewat, tapi dibuat di tahun 2021. Suatu Sunan menyatakan perencanaan keuangan merupakan kegiatan yang memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Ya, untuk menyusun rencana keuangan tersebut menggunakan serangkaian asumsi baik yang menyangkut perhubungan antar variabel keuangan maupun keputusan keuangan. Munandar, ya, itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Hampir sama dengan Edi Soekarno. Ya, anggaran adalah ungkapan kuantitatif yang formal tentang rencana manajemen untuk kongren, ya, dan suatu perencanaan yang disusun secara formal, ya, di dalam perusahaan tanpa adanya pengecualian. Itu Agus Sassari. Ya. Jadi sampai di sini kita sudah lihat terorganisir, komprehensif, dan sistematik, ya, ini terstruktur. Ya. Jadi artinya ya narasinya harus ada, ya, dari mulai narasinya harus ada, ya, bahkan sebelumnya adalah gagasan dalam apa, renstra, rencana strategi, ya, terus narasinya gimana sampai pada nanti pekerjaan, program kerjanya apa, ya, atau prokjanya itu apa, ya, atau pokjanya, program kerjanya, ya, itu. Oke. Jadi ini kita harus paham. Apakah perusahaan ini, ya, pertanyaannya bisa nggak Pak kalau nggak ada anggarannya? Ya bisa aja, kenapa enggak? Perusahaan tanpa ada anggaran bisa kok jalan, bisa, cuman akan menyulitkan dan tidak bisa mengukur
prestasi perusahaan apakah berjalan baik atau tidak, dan berapa yang efisien biaya yang dikeluarkan jadi tidak tahu. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kali ini. Ya, nanti ya akan kita lanjutkan pada materi kedepannya ya. Jadi ini sampai di sini. Oke, jadi ini saya sampaikan di sini, dan kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan karena memang waktu juga kurang sebentar lagi tutup. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum. Jangan lupa tugasnya untuk nanti di ini. Jadi materi akan saya kirim ya. Oke, tidak ada, saya